Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tiba di renungan malam pada malam hari ini. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama, yang menyatakan, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, namun juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Maranatha. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesalahan satu bisa mengalahkan beribu-ribu kebaikan. Itu yang dikatakan oleh pepatah atau istilah di luar sana, bahwa hanya karena kesalahan seseorang, satu kesalahan yang dia lakukan, maka banyak perbuatan baik, banyak hal baik yang dia lakukan itu nyaris terlupakan dan tidak terlihat lagi oleh orang lain. Yang dilihat hanyalah kesalahan ini saja, yang dilihat hanyalah perilaku yang melanggar saja, hanya hal buruk yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang tersebut yang dilihat oleh orang banyak. Orang banyak hanya melihat apa yang buruk dari diri seseorang tanpa melihat bahwa ada begitu banyak hal baik yang dilakukan. Itu yang seringkali dilakukan oleh manusia, bahwa kita hanya fokus pada kesalahan orang lain tanpa melihat bahwa sebelum dia melakukan kesalahan tersebut ada banyak hal baik, ada banyak perilaku-perilaku yang setidaknya patut dicontoh, patut diteladani. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, pada malam hari ini kita belajar dari apa yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi mengenai murid-murid Yesus yang melanggar ketentuan di hari Sabat. Bahwa pada hari Sabat di zaman itu kita tahu bersama bahwa di orang-orang Israel pada masa dahulu tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan apapun di hari Sabat. Bahwa hari Sabat adalah hari yang kudus, harinya Tuhan. Maka di hari tersebut orang-orang hanya boleh beribadah kepada Tuhan, berdiam diri di rumah gitu, tanpa melakukan apapun. Nah, murid-murid Yesus melanggar hal tersebut. Murid-murid Yesus berjalan di luar lalu memetik dan memakan gandum yang ada, bulir gandum, dan memakannya. Lalu orang-orang Farisi itu berkata dan bertanya kepada Yesus, bagaimana ini terjadi bahwa murid-murid Yesus ini melanggar hari Sabat, melanggar ketentuan di hari Sabat gitu. Namun Ibu Bapak, kita bisa lihat apa yang Yesus katakan. Yesus justru bercerita tentang Daud dan para imam-imam yang melanggar hari Sabat. Gitu. Bahwa dia dan juga
kehadirannya di dunia ini mengalahkan berbagai aturan-aturan yang ada gitu. Lalu di ayat yang ketujuh kita kita lihat bersama, Yesus menghendaki adalah sebuah belas kasih gitu. Kalau ketentuan di hari Sabat, bagaimana orang harus menguduskan hari Sabat, orang harus mempersembahkan korban bakaran di hari-hari sebelumnya, dan kemudian di hari Sabat orang harus menguduskan itu berupa persembahan. Tapi Yesus berkata, dia tidak menginginkan persembahan, tapi dia menginginkan belas kasihan. Yesus menginginkan belas kasihan itu hadir ketika orang-orang hidup gitu. Ketika orang-orang mau berbagi, ketika orang-orang mau mengingat mereka yang lemah, ketika orang-orang tidak hanya fokus pada kesalahan orang lain. Itu yang Yesus inginkan, bahwa ada belas kasihan ketika kita melihat mereka yang lemah, ketika kita melihat mereka yang bersalah, ketika kita melihat mereka yang tertindas. Itu yang Yesus inginkan, bukan sekedar persembahan, bukan sekedar kita memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat materi semata, tapi persembahan diri kita, persembahan ketika kita memberikan yang terbaik, ketika kita memberikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, itulah yang Tuhan kehendaki. Bahwa tema SBU kita pada malam hari ini berkata hidup penuh belas kasih. Itu yang Yesus inginkan ada dalam setiap kita. Bahwa ketika kehadiran kita sebagai manusia di dunia ini, kita hadir menyatakan belas kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Yaitu tadi Bapak Ibu, kita tidak hanya fokus pada kesalahan orang lain, kita tidak hanya fokus untuk menjudge orang lain bersalah, menjudge bahwa mereka bersalah, tapi kita melihat diri kita lagi dan kita menyatakan belas kasih Allah kepada mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang teraniaya. Itulah tugas dan panggilan kita sebagai orang Kristen di dunia ini, menyatakan belas kasih Tuhan. Bukan hanya fokus menjudge orang, menilai orang seperti orang Farisi, mengatakan bahwa kamu bersalah, kamu melanggar hari Sabat, kamu melakukan pelayanan yang tidak baik, gitu. Mungkin sebagai manusia yang hidup saat ini, kita seringkali melihat orang-orang di luar sana dengan berbagai hal yang mereka lakukan. Kita menilai dari rumah, kita menilai dari luar, dan kita melihat, oh mereka bersalah, kehidupan mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan di luar. Ketika di gereja mereka memberitakan firman, mereka melayani, tapi di luar saya tahu kelakuan mereka. Mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Seringkali sebagai manusia biasa kita hanya fokus pada kesalahan-kesalahan tersebut. Kita hanya fokus menilai orang lain layak atau tidak. Kita tidak menyatakan belas kasih Tuhan dengan menjadi orang-orang yang berbagi kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibu bapak saudara sekalian, malam hari ini kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menyatakan belas kasih-Nya. Untuk menyatakan bahwa orang Kristen adalah orang yang hidup dengan belas kasih Tuhan. Kiranya setiap kita dapat melihat beribu kebaikan dari orang lain, bukan hanya fokus pada satu kesalahan yang orang lain lakukan. Tuhan memampukan setiap kita untuk menyatakan belas kasih-Nya bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur, terima kasih atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu untuk hidup penuh dengan belas kasihan. Kiranya firman-Mu ini dapat kami aplikasikan, dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Ya Allah, kami akan mengistirahatkan tubuh kami, berkati setiap kami agar apa yang boleh kami lakukan di hari ini itu semua dapat berkenan di hadirat-Mu. Inilah doa serta syukur yang kami panjatkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.